Selamat pagi untuk anak-anakku semua, kelas 6A yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Elin berharap semua anak-anak berada dalam keadaan baik dan sehat. Jangan lupa sebelum memulai aktivitas di pagi hari ini, selalu menjaga hidup sehat. Dan sebelum menonton video pembelajaran atau memulai pembelajaran di hari ini. Pembelajaran kita hari ini masih dari tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Ibu Elin berharap anak-anak tetap semangat belajar dan terus mengasah diri untuk menjadi anak-anak yang disiplin dan anak-anak yang cerdas. Sebelum belajar, mari sebagai anak-anak yang bertuhan, kita siapkan diri untuk kita berdoa. Berdoa selesai. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran 6 ini adalah PPKN 1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. KD 2.1 bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk bahasa Indonesia, KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Itulah KD PPKN dan Bahasa Indonesia pada pembelajaran 6 kali ini. Tumbuhan merupakan sumber makanan yang utama bagi manusia dan hewan yang ada di muka bumi ini. Ada beragam tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kita dapat melakukan aktivitas hari ini. Sudahkah anak-anak sarapan di pagi hari ini? Nah, anak-anak, karena sarapan sangat penting untuk bekal selama seharian anak-anak beraktivitas. Ide pokok dan simpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan memuat informasi umum dan informasi khusus. Informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara seksama. Dalam sebuah bacaan terdapat juga ide pokok juga simpulan. Ayo ingat kembali yang dimaksud dengan ide pokok dan simpulan. Ayo anak-anak, kita membaca teks tentang tumbuhan, sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Setelah itu, kita akan tentukan ide pokok dan juga simpulannya. Paragraf yang pertama. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beberapa jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat, seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menentukan ide pokok pada paragraf yang pertama. Adakah yang tahu? Nah, ide pokok pada paragraf pertama adalah manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, sekarang bagaimana dengan simpulannya? Simpulannya adalah hewan dan tumbuhan memerlukan makanan. Nah, anak-anakku, itulah ide pokok dari paragraf pertama. Dan ide pokoknya terdapat pada awal paragraf atau pada kalimat utama paragraf. Nah, dan kesimpulannya adalah rangkuman dari keseluruhan paragraf tersebut. Untuk paragraf kedua dan ketiga, anak-anak akan membacanya dan menentukan ide pokok dan juga simpulannya. Itulah tugas untuk anak-anak. Ibu Elin tunggu ya. Berikut adalah muatan pembelajaran PPKN, penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Kamu telah mengetahui makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi.
Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, justru menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun kita tetap satu. Salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila adalah melakukan kerjasama. Adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama yang dapat dilakukan dimanapun, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Ada banyak manfaat yang diperoleh dari kerjasama. Berikut manfaat dari melakukan kerjasama. Yang pertama, pekerjaan terasa lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Yang berikut, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Kemudian, memupuk rasa persatuan dan kesatuan, memperkuat semangat kebersamaan, dan juga menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Nah, anak-anak, jangan lupa selalu menerapkan sila ketiga dalam kehidupan anak-anak setiap hari. Tapi ada satu hal yang Ibu ingatkan, kalau kerjasama untuk mencuri, untuk menyontek, dan melakukan hal-hal yang tidak baik, itu bukan pengamalan dari sila Pancasila yang ketiga. Jangan lupa ya. Nah, anak-anakku yang hebat dan luar biasa, demikian video pembelajaran yang dapat Ibu Elin berikan hari ini untuk kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Tugas PKN untuk anak-anak adalah anak-anak membuat video tentang kerjasama anak-anak di rumah bersama orang tua atau saudara-saudara yang ada di rumah. Ibu Elin tunggu ya videonya untuk pengamalan sila yang ketiga. Terima kasih. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.